bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia. Saya Salsa Biladara. Saya Muhammad Bagian Hati. Saya Nabil Ahmad Ramadan. Jadi, jalan cepat diyakini berasal dari era Victoria, yaitu 1837 sampai 1901. Para bangsawan biasanya meminta pesuruh untuk berjalan di samping latihan berkuda mereka. Ia kemudian dikenal sebagai pedestrianism dan menyebar ke Amerika Serikat pada abad ke-19. Itu menjadi olahraga tontonan dengan jarak lomba hampir 1000 km dalam 6 hari di area ruangan yang padat. Dari sebuah hobi hingga lomba jalanan biasa, kegiatan tersebut diresmikan di Inggris dan aturan dasar ditetapkan, dan jalan cepat segera diakui sebagai olahraga bagi para profesional. Jalan cepat juga menjadi program di bawah Olimpiade di Indonesia. Jalan cepat diperlombakan dalam kompetensi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau disebut PON. Jalan cepat menjadi bagian dari Olimpiade mulai tahun 1908. Awalnya diperuntukkan untuk pria. Beberapa pejalan cepat yang paling berkesan dalam sejarah olahraga ini adalah Ken Matthews yang memenangkan lomba lari 20 km di Olimpiade 1960. Oke, sekarang kita lanjut ke peraturan jalan cepat. Sebagaimana perlombaan, ada beberapa aturan yang ditetapkan agar olahraga jalan cepat bisa terlaksana dengan adil dan sportif. Berikut ini adalah peraturan jalan cepat. Yang pertama, jalan cepat harus dilakukan dengan kaki depan menginjak tanah saat kaki bagian belakang diangkat untuk melangkah. Yang kedua, jika atlet tidak melakukan hal tersebut, maka atlet dianggap melanggar. Dan yang ketiga, peserta didiskualifikasi jika mendapat 3 kartu merah dari 3 juri yang berbeda. Kartu merah diberikan oleh ketua juri jika baru pelanggaran awal. Atlet harus diberi kartu kuning. Yang keempat, saat memulai awalan atau start harus dilakukan dengan cara start berdiri. Atlet tidak boleh menyentuh tanah dengan tangannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu atlet dianggap memenangkan pertandingan jika tubuh atlet yang terlebih dahulu masuk ke garis finish. Jadi yang masuk itu bagian tubuh, bukan kepala, lengan, ataupun kaki terlebih dahulu. Jadi saat memasuki garis finish, sebaiknya posisi badan sedikit condong. Oke. Yang ketiga itu ada fase-fase. Yang pertama itu fase tumpuan 2 kaki. Fase ini dapat dilakukan dengan sangat singkat ketika 2 kaki bersentuhan dengan tanah. Pada saat itu juga berakhir dorongan sekaligus diikuti oleh gerakan tarikan. Yang kedua itu fase tarikan. Gerakan tarikan ini dilakukan dengan kaki depan melalui kerja tumit dan koordinasi semua bagian badan. Gerakan ini bisa selesai pada saat posisi badan berada di atas kaki penopang. Yang ketiga itu ada fase relaksasi. Fase gerakan relaksasi ini terletak antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Posisi pinggang harus berada pada bidang yang sama dengan bahu atau lengan vertikal dan paralel di samping badan. Yang keempat itu ada fase dorongan. Fase keempat atau fase dorongan dapat dilakukan ketika fase sebelumnya sudah selesai. Pada saat titik pusat gravitasi badan difokuskan pada kaki tumpuan. 5 kesalahan dalam jalan cepat. Yang pertama, saat melangkah kaki tidak menyentuh tanah atau dalam kondisi melayang. Yang kedua, saat melangkah
badan terlalu condong ke depan atau ke belakang. Yang ketiga, jarak langkah kaki terlalu pendek atau panjang. Yang keempat, ketika melangkah, tungkai bawah terlalu tegang sehingga menyebabkan langkah sangat kaku. Yang kelima, pada saat melangkah menggunakan seluruh tapak kaki dan menolak dengan ujung kaki.